memang makamnya di sana. Dan ini saya bisa mengatakan karena masih ketemu langsung dengan putranya Mas Guru. Ya. Dan di akte-akte lahir pun saya punya datanya itu, satu tulisan tangan bapaknya, yang satu dari data dari jadi seolah-olah Bung Karno itu bangga dengan Kediri. Maka dikatakan kalau bapakku itu keturunan Kediri, ibu saya dari Bali. Gitu. Nah, sayangnya ini aja orang Kediri banyak yang nggak tahu. Ya. Padahal berita ini sudah menyebar di seluruh dunia. Syukur nanti pemerintah daerah itu juga ada greget untuk kesana. Karena itu sama bapaknya ditunjukkan setelah diganti nama ditunjukkan kepada Yang Panji. Yang Panji itu bapaknya lagi Mas Guru. Yang Panji Sumarmojo. Kemudian beliau bilang begini, Titenono bocah iki bakal dadi kembangnya Jakarta. Bapaknya Bung Karno menangis, dikira itu jelek. Ya, kalau orang Jawa mungkin enek kembang kaya, kembang apen. Artinya dia waktu itu tafsirnya jelek. Ya. Karena menangis terus tanya, nopo maksudipun, nopo maknanipun, tapi Yang Panji tidak mau menjawab. Nah, dari sini saya melihat pergantian nama itu bukan hanya untuk penyembuhan, tapi termasuk untuk derajatnya Bung Karno terangkat dari pergantian nama yang dilakukan di Kediri. Itu Pak. Ya itu kita alhamdulillah dengan ini kan ada pelurusan sejarah ini kan ini penting karena apa yang kita tinggalkan kepada generasi ini kalau saya enggak harus 100% harus di atas 50% kebenaran itu sudah bagus. Itu yang kita harapkan seperti itu dan itu sudah menjadi komitmen kita ya, untuk mengangkat budaya termasuk sejarah yang harus kita tinggalkan pada generasi yang sesungguhnya tadi itu. Saya di situ. Memang Pak, manusia itu sepakat harus dididik dengan sejarah. Karena baru mengatakan jangan melihat masa depan dengan mata buta ya. Masa lampau itu bagai kaca benggala. Jadi kalau kita tidak memegang sejarah maka kita akan kehilangan jati diri. Kita tidak tahu mau mengarah ke sana. Apalagi di dalam era dunia yang global. Ya kan? Informasi dari luar negeri dari macam mau masuk semuanya. Maka kalau benteng budaya dan sejarah ini tidak kuat, ya kita nanti bisa menjadi bangsa yang kehilangan jati diri, akan kehilangan makna, akan kehilangan nilai ya kan. Urupane ya wong Jawa, ya wong Indonesia, orang Indonesia tapi dalamnya itu bisa macam-macam dan ini berbahaya. Sepakat. Terus ini Pak Tos kemungkinan ada beberapa ya, mungkin ada beberapa buku dan sebagainya untuk sejarahnya Pak Karno itu ada mungkin. Ada Pak. Jadi di sini itu yang buku tentang dalam sini itu ada 5 buku yang disebutkan Kawah Candra di Muka Bung Karno ketika ditulis oleh Dian Soekarno. Kemudian ada buku yang judulnya Masa Kecil Bung Karno dan Bapaknya. Itu ditulis oleh DRS Mufid, orang Surabaya. Itu ada. Itu yang menceritakan buku ini. Terus ada buku yang menceritakan lagi karangannya Ramadan Kahar. Itu juga menceritakan tapi tidak banyak. Dalam buku itu menceritakan tentang Dalam Pojok. Ada juga bahkan di bawah bendera revolusi itu foto keluarga Dalam Pojok ada di buku di bawah bendera revolusi. Seandainya kita ke sana itu kan jelas itu apa ada apa ya sejarah literatur yang jelas. Betul. Kadang-kadang sebagai apa ya media itu kadang-kadang kan gini Pak, kita sangat takut lebih-lebih kalau sejarah ini sangat takut. Nah, kalau kita tidak benar pemerintahnya luar biasa menyesatkan orang lah ya menyesatkan kita berupaya meluruskan semuanya
Karena yang terjadi di lapangan yang kita bisa ceritakan. Kalau ini ada sejarah yang lurus ini, nah ini kita mainnya seperti itu. Gitu. Mungkin ada lagi mungkin cerita yang unik-unik. Gitu. Kalau saya seneng pantangan ini, jadi apa ya, yang banyak yang nggak mendengar akhirnya kita tunjukkan itu sangat-sangat. Iya, kalau yang terkait Bung Karno, Pak Prayit, hampir semua kebesaran Soekarno, pendapat ya, asumsi, tapi saya punya data, berawal dari sini, dari begini. Yang pertama, Bung Karno itu yang paling terkenal apa pertama? Apa? Yang paling terkenal apa? Nama Soekarno. Betul nggak? Ya. Kan dalam teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno. Kan begitu? Ya. Nama Soekarno. Teman-teman saya di luar negeri pernah bercerita, Indonesia itu tidak terkenal. Yang terkenal adalah Soekarno. Di luar negeri ada Jalan Soekarno, ada Mangga Soekarno, ada Taman Soekarno, ada Masjid Soekarno, macam-macam. Tapi Indonesia tidak ada. Ya kan? Jalan Indonesia tidak ada. Soekarno namanya itu luar biasa. Sampai nama ini menjadi ajaib. Saya pernah punya teman ditahan di Israel, di penjara, karena dia seorang wartawan. Itu hanya cerita karena dia itu orang Indonesia dan paham dengan Soekarno. Komandannya penasaran, dipanggil dan dikeluarkan. Saya punya teman ketika itu menyalahi orang Dayak, ya, dia melangkahi sesuatu Dayak. Kemudian dia mengatakan saya itu orang dekat dengan situs Bung Karno. Itu lebih bisa dimaafkan sama orang Dayak. Betapa artinya nama Soekarno itu di dunia ini menggema. Ya, itu satu. Dan pertanyaannya, dari mana munculnya nama Soekarno? Dari mana? Dari diri. Yang kedua adalah pidato. Bung Karno itu yang paling mendunia yang kedua adalah karena dia ahli poliglot, pidato, ahli berbicara. Pernah di sebuah PBB itu strategi antara Amerika dan Rusia. Ketika Amerika naik panggung, blok Amerika atensi tepuk tangan, tapi blok Rusia diam. Ketika di PBB itu Rusia naik ke panggung, blok Rusia apresiasi, blok Amerika diam. Tapi kenapa ketika Bung Karno naik dua-duanya bisa kan gitu. Sampai hari ini menurut beberapa penelitian dan saya meyakini belum ada seorang ahli berpidato ya yang mengalahkan Soekarno. Bayangkan Soekarno kalau pidato orang jalan bisa berhenti, Pak. Pasar di keributan bisa berhenti, perdagangan bisa berhenti, orang naik motor bisa berhenti hanya karena pidatonya Soekarno. Itu teringat masa kecil gitu, Pak. Gimana? Jadi masa kecil saya tuh masih SD itu ya, kurang lebih itu. Kalau nggak salah Radio Ralin dulu saat itu. Jadi kalau sudah ada pidato Pak Karno tuh ya semua ngumpul mendengar sampai selesai. Padahal enggak sedikit. Waktunya jam. Nah itu yang masih teringat. Itu ngumpul sendiri ya, Pak. Otomatis fanatik gitu. Fanatik. Jadi dengan Pak Karno itu mayoritas fanatik. Mendengar pidatonya itu lewat radio tuh mendengar semua. Jadi ngumpul gitu. Iya. Ngumpul. Bayangkan. Dan itu Pak, orang tahunya Bung Karno jatuh di belajar di Pak Cokro, tidak salah. Tapi yang mereka belum teliti, Bung Karno itu bukan hanya pandainya dia bersilaturahmi, bukan pandainya saja dia menggunakan kata-kata, tapi ada di dalam itu ada ilmunya. Dan ilmu itu dimulai dari sini. Ilmu berpidato itu secara spiritual. Jadi digabung gitu ya. Dari postur tubuhnya oke, pilihan katanya oke, intonasinya bagus ya kan, dia ahli bahasa ya. Tapi itu nggak cukup, itu harus didorong oleh kekuatan dalam. Kekuatan dalam itu di sini itu tandanya Pak, di bawah pohon beringin. Jadi ada sebuah ilmu yang diberikan oleh keluarga dalam pojok yang ditaruh di lidahnya Soekarno di bawah pohon beringin itu waktu ini. Jadi yang kedua, kehebatan Soekarno tentang pidato itu diperoleh juga dari Kediri. Ya Bang, kalau kita amati, kita mendengar, kita amati, Pak Karno itu gurunya bukan satu saja. Betul. Jadi guru tuanya itu ini
semua. Makanya banyak dari aliran ini, katanya Pak Karno muridnya ini, ya, Iya. ya memang begitu. Betul. Spiritualnya memang luar biasa Pak Karno. Nah, di situ ya. Sementara itu Pak Gus, terima kasih Pak banget. Prayit. Ya nanti kita selalu sambung Iya. ya, koordinasi bagaimana menghargai jasa pahlawan ini. Betul. Ini bagi kita adalah penting dan kita nantinya kita berikan atau kita tunjukkan kepada generasi muda. Amin. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Prayit, terima kasih teman-teman yang mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Merdeka. Merdeka.